والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته والثواب وقربه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال بسند المتصل من شيخنا الحبيب عمر إلى الإمام الغزالي من كتاب إحياء علوم الدين ومختصره قبس النور مبين من إحياء علوم الدين. فإذا عرفت أن الأخلاق حسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة باعتياد الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير. فمن تظاهرت في حقه جهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة. ومن كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عز وجل. وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهاد، ولكل درجة في القرب والبعد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kepada apa yang kita baca dari kitab Gabas Nur Mubin, dari yang kita bahas sebelumnya. Wa innama maksudul ibadat, daripada maksudnya ibadah adalah ibadah tersebut berbekas kepada hati kita. Ada ibadah yang berbekas, ada ibadah yang tidak berbekas. Ibadah yang khusyuk, ibadah yang ikhlas, ibadah yang bersih, ibadah yang tenang, ibadah yang hanya mengharapkan Allah, itu akan bertaksir, berimpact, berasar, berbekas, berkesan kepada hati. Ya, wa inna ma yata'akkad bi kathratil muwadhabah, lebih berbekas lagi, lebih berkesan lagi jikalau ibadah itu istiqomah, tidak putus-putus. Ya, jikalau seorang sudah istiqamah, salah satu bekas yang sangat nampak di dalam hati adalah dia kehilangan ibadah itu ketika dia tidak beribadah. Sudah terbiasa setiap hari Jumat berbagi kepada aitam contohnya. Suatu hari dia tertidur, biasanya dia istiqamah berbagi kepada aitam sebelum sholat Jumat. Ternyata suatu Jumat dia tertidur, bangun-bangun asar. Dia merasa sangat menyesal, seperti ada yang kurang dalam harinya karena terlepas waktu untuk dia berbagi di waktu sebelum Jumat kepada aitam. Atau di dalam kebiasaan sehari-harinya, ketika seorang terbiasa memakai watch tangan, ya, setiap hari dia tak pernah lepas. Suatu hari dia tertinggal, macam ada yang kurang dalam diri dia. Terkadang dia
tanpa sadar dia pun melihat ke tangannya, ingin melihat jamnya, ternyata dia sedang tidak pakai, tapi dia terasa dia pakai karena istiqamah, karena muwadhabah. Ya, ketika muwadhabah lebih besar lagi kesan yang akan masuk ke dalam hati. Wa ghayatul akhlaq ay yanqati'a 'anil nafsi hubbud dunya wa yarsakh fiha hubbullah. Dan punca daripada rutbah, derajat akhlak yang tinggi itu kapan? Bila jikalau dirinya, jiwanya terputus dari cinta dunia. Terputus dari cinta dunia. Jadi ibadah akan memberikan kesan. Kesan tersebut boleh berjadi berupa akhlak yang tinggi, dan di situ pun akhlak ada tingkat-tingkatannya. Ketika ibadah ikhlas, maka dia akan memberikan kesan kepada hati. Hati akan memancarkan cahaya, maka akan teraksi kepada jadinya akhlak. Paham Tom? Kemudian akhlak tersebut berderajat, ada berbagai derajat. Yang derajat yang paling tinggi adalah bersihnya hati dari cinta dunia dan tertanam betul di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah ghayatul akhlak. Itu adalah akhlak yang paling tinggi derajatnya. Apa derajat yang paling tinggi? Bersihnya hati dari cinta dunia dan tertanam di dalam hati tersebut cinta Allah dan cinta Rasul. Nah, kalau kita pengen tanya, kalau kita mau bertanya bagaimana cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan membuang sifat cinta dunia, maka kita rootnya terbalik. Dari situ dari mana dapatnya? Oh, dari mendapatkan akhlak. Ketika akhlak sudah didapatkan, akhlak dapat dari mana? Akhlak didapatkan dari ibadah, dari bekas yang berkesan kepada hati. Kemudian berkesan kepada hati itu didapatkan dari mana? Dari ibadah. Maka punca daripada mendapatkan kedua hal yang mulia ini yaitu ibadah dengan sempurna. Ibadah yang istiqamah. Lebih cepat lagi memberikan kesan. Ketika ibadah sudah istiqamah, kesannya kepada hati memberikan kepada kesan aksi di dalam berakhlak. Akhlak yang paling mulia adalah bersihnya hati dari cinta dunia dan tertanamnya di dalam hati cinta Allah dan cinta Rasul. Paham Tom? Kata. Amma idza kanat an-nafsu bil 'adah tastalidhu bil batil wa tamilu ilayhi fa kayfa la tastalidhu al-haqq idza ruddat ilayhi wal tazamat al-muwadhabah alayh. Begitu juga ketika seseorang sudah terbiasa dengan sifat buruknya, dengan maksiatnya, sehingga jiwanya pun sudah menikmati karena sudah terbiasa dengan maksiat. Seperti orang dada, ya, sudah terbiasa maka akan candu. Begitu juga dengan judi, maksiat, candu, meminum khamar pun juga i'tad, dia terbiasa menjadi candu. Nyaman, amarah bisunya nyaman. Bahkan sudah merasa lezat dengan maksiat itu. Awal pertama kali ketika dia bermaksiat mungkin berdebar dia punya dada. Mungkin ada rasa takut dia untuk bermaksiat. Zinakah itu, khamarkah itu, judikah itu, dan lain sebagainya, mencurikah itu, pertama kali berdebar. Kenapa? Karena pasti ada jiwa manusia yang tidak mau diajak kepada keburukan. Ketika dia mulai, di situ ada rasa takut. Itu jibillahnya manusia. Ya, tabiatnya manusia ketika pertama kali mencoba untuk suatu yang maksiat berdebar. Tapi yang kedua kali
dah tak berdebar lagi. 3 kali sudah terbiasa. 5, 6, 7 nikmat, lezat. Bahkan ketika dia tidak lakukan maksiat itu, dia mencari momen untuk dia lakukan maksiat itu. Nah, Imam Ghazali, Syekh Al-Habib Umar pun di sini mengambil kalimat-kalimat yang penting. Beliau mengatakan, andai kata nafsu boleh merasa lezat dengan maksiat, dengan batil, begitu juga jiwa nafsu yang bersih pun akan merasa nikmat ketika sudah terbiasa beribadah. Ini pun ya, ketika ini pun akan dia dapatkan setelah dia beristiqamah, bermuwadhabah. Ya, makanya para orang-orang saleh itu kalau tidak baca kitab 1 hari saja demam badannya. Kalau tidak dakwah saja demam badannya. Kalau tidak mengajar saja pusing, pening kepalanya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ya, terbiasa dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana jiwa tastaklif dan tastalidh ketika bermain handphone. Jiwa itu merasakan nikmat, kemudian merasakan happy, ya, kemudian merasakan kegembiraan ketika main handphone. 2 jam, 3 jam main handphone, terasa tak? Tak terasa. 3 jam, 4 jam, 5 jam orang yang sudah gila dengan game, terasa tak? Tak terasa. Dia lewatkan waktunya begitu banyak, berjam-jam. Ya. Bahkan tidur pun, setelah bangun tidur dia pikirkan lagi, dia langsung mau sambung dengan main lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan merasa nikmat, sehingga waktu pun terbuang tanpa terasa. Begitu juga para kaum solehin di dalam beribadah. Ketika mereka sudah beribadah, mereka tahu-tahu merasa, oh, sudah dekat subuh. Padahal baru mulai ba'da isya. Ternyata sudah dekat ghurubal fajr. Bahkan keluar dari lisan mereka, sering Habib katakan, ya, laula qiyamul lail ma ahbabnal baga fid dunya. Jikalau bukan karena qiyamul lail, maka kami tidak ingin hidup di dunia. Tidak ingin lama-lama di dunia. Yang menjadikan kami ini bertahan di dunia, ya, karena adanya nikmat qiyamul lail. Bahkan mereka mengatakan, hal yang paling kami benci adalah ketika sudah dekat masuknya waktu fajar. Ya, begitulah ahli su, orang-orang yang berada di sebaliknya. Nah, mereka melayani kebatilan, kemaksiatan, kelalaian, kebodohan dengan apa? Dengan jiwa dan nafsunya, sehingga mereka pun menjadi khadam kepada jiwa yang mengajak kepada kejelekan dan buang-buang waktu, sehingga mereka pun mengatakan sayang yang sama. Ketika sedang main game, ketika sedang main handphone, alangkah bencinya kami ketika masuk waktu azan, karena kami harus sholat. Karena apa? Karena mengganggu waktu mereka main. Itu masih mending lagi, itu masih ringan. Ada lagi mengatakan, nak masuk waktu sholat, nak masuk waktu apapun, tak ada yang boleh ganggu saya main game atau main handphone. Berbeda tak? Jauh sangat kan berbedanya. Ini yang baik, ini yang buruk. Tapi dua-duanya di derajat yang sama. Ada yang paling bawah, yang baik, ada yang paling atas. Begitu juga yang buruk, ada yang paling bawah, ada yang paling atas. Master di dalam maksiat, master dalam kelalaian, ada.
Ya, walinya maksiat ada. Oh, dia udah jadi kutub lah. Tapi kutubnya di dalam maksiat. Nanti kita bahas di sini. Fa idza araftal akhlaqal hasanata taratan. Maka apabila kamu sudah mengetahui sesungguhnya akhlak yang baik itu terkadang memang muncul dari fitrah, dari lahir, sudah pemberian dari Allah, sudah dari tabiatnya. Dan kamu tahu juga terkadang akhlak baik itu muncul dari kebiasaan melakukan perbuatan yang baik. Lama-lama sudah menjadi tabiat. Awalnya dia lakukan saja, tapi lama-lama menjadi tabiat. Ada juga yang sudah kamu ketahui bahwa akhlak yang baik itu, akhlak yang cantik itu, ya, didapatkan atau muncul dari menyaksikan mereka orang-orang yang berakhlak baik. Atau bukan hanya menyaksikan, tapi berteman dengan orang yang akhlaknya baik, maka menular dari teman-teman yang baik. Ya, ada 3 nih. Akhlak baik itu berarti dari mana? Pertama, memang sudah sunnatullah, sudah takdir Allah, dia lahir dalam keadaan tabiat yang baik. Yang kedua, dari mana? Karena dia membiasakan sesuatu yang baik, maka jadi tabiat. Yang ketiga, dia tidak membiasakan, dia tidak berusaha, tapi berkumpulnya dengan orang baik, mau lama kelamaan akan ikut. Lama kelamaan akan ikut. Anil mar'i fala tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Imam Haddad mengatakan, kalau tanya seorang, jangan tanya dia, tanya temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan baik, maka orang itu baik. Kalau orangnya buruk, maka orang itu pasti buruk. Kenapa? Sungguhnya teman dengan teman itu pasti akan mengikuti. Ya. Ahlan. Musahabatul rijali dzawil wafa'i naimul khuldi fi daril baqa'i. Kata Habib Umar dalam syairnya, menemani atau berteman dengan orang-orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, rijal, para kaum salihin. Ya, musahabatul rijali dzawil wafa'i, mereka orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Tuhan. Apa itu nikmatnya? Apa yang dimaksud dengan kenapa musahabatul rijal itu? Musahabatul rijal adalah naimul khuldi, kenikmatan yang abadi, fi daril baqa'i. Itu akan membuahkan kenikmatan yang sangat kekal di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah SWT. Tidak disebut bahwa rijalnya, tapi mengikut menjadi temannya rijal. Ya, berkumpul dengan para rijal, para salihin. Itu pun sudah apa? Naimul khuldi, naim, nikmat yang kekal. Makanya yang ketiga ini nih yang harus kita perhatikan. Apa? Andai kata kita memang bukan dilahirkan sebagai tabiat yang baik, atau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita, ya, sehingga kita berusaha pun tetap akhlak kita masih buruk juga, ya, maka yang ketiga ini, temani orang-orang yang baik, duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang yang akhlaknya baik. Lama kelamaan pasti akan menular, mengikuti. Ya. Faman tadhahara fi haqqihi al-jihat thalath hatta sara dha fadilatin tab'an wa i'tiyadan wa ta'alluman fa huwa fi ghayatil fadilah. Maka jikalau ya seseorang itu menguasai dari 3 sisi atau 3 sebab tadi, dia sudah berakhlak dari lahir sudah bagus, dari keluarga yang bagus. Kemudian meranjak menjadi dewasa, menjadi orang besar, meranjak menjadi pemuda, ya, remaja. Itu pun dia di lingkungan yang dia belajar untuk menjadi orang baik. Kemudian dia duduk dengan orang baik, orang soleh. Tiga-tiganya dia nih. Kemudian
dengan 3 ini dia menjadi orang yang mempunyai keutamaan, maka ketahuilah orang tersebut sudah mencapai punca daripada keutamaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakadha. Wa man kana radilan bitab'i wattafaqa lahu qarana usu. Dan sebaliknya nih, andai kata ada orang hina dari lahir, maksudnya dari lahir dia memang mempunyai tabiat yang buruk. Ditambah lagi ittafaqa lahu qarana usu. Dia pun bercampur dengan teman yang buruk. Aduh, teruklah nih. Dah jatuh tertimpa tangga. Ya. Lahir dari keluarga yang jauh dari ilmu, kemudian berteman pula dengan orang yang buruk, yang su. La ilaha illallah. Bukan hanya berteman saja, tapi ingin belajar yang buruk dari temannya. Fata'allama minhu. Zaman sekarang lah, ya, sudah tahu itu media sosial itu rusak, kemudian dia pun belikan anaknya, dibebaskan untuk melihat media sosial yang rusak. Anaknya pun ketika melihat media sosial ikut belajar dari orang-orang yang rusak di dalamnya. Di dalamnya ada yang berjoget, ada yang berkumpul laki perempuan, ada yang laki-laki memakai anting, ya? Ada yang laki-laki berperangai seperti perempuan, banci, pondan. Ini ya sudah buruk ditambah keburuk, ya. Setelah itu wa tayassara lahu asbabus syarr, dipermudahkan jalannya untuk mendapatkan perangai buruk itu. Orang tuanya belikan kuota. Ini contoh dunia maya, ya. Tahu dunia maya? Ya, dunia internet. Kurang lebih samalah dengan dunia nyata. Dunia maya dengan dunia nyata hampir sama, tapi lebih teruk lagi dunia maya itu. Rusaknya boleh di kamar dia seorang, tapi kalau dunia nyata itu harus dia kumpul dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya, ya. Dipermudahkan jalannya untuk mendapatkan keburukan itu, ya, akhlak yang rusak itu, sampai orang ini pun sudah terbiasa. Bahkan melihat akhlak yang baik, dia seperti mau cuci tangan bahwa buruk sekali akhlak itu, padahal akhlak dia yang buruk. Akhlak yang baik dia lihat saking dah teruknya mendarah daging, akhlak yang baik dia tengok seperti akhlak buruk. Dia merasakan bahwa akhlak dialah yang paling baik, padahal dia paling teruknya berakhlak. Sehingga saking parahnya, ya, teruknya, dahsyatnya kerusakan akhlak dia, melihat akhlak yang baik dia katakan buruk. Nah, ini berlapis-lapis kerusakan yang dia miliki, ya. Apa kata Syekh? Fahuwa fi ghayatil bu'di minallah. Ketahuilah ini orang adalah orang yang paling jauh dari Allah, jauh dari rahmat, paling jauh, bukan jauh saja, ghayah, yang paling jauh, kelompok hamba yang paling jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, ya. Wa baina rutbatain, di antara kedua kedudukan tadi yang paling tinggi akhlaknya, yaitu orang yang punya fadilah yang paling dekat dengan Allah, yang ini yang paling jauh dari Allah. Antara dua kedudukan ini berbeda dari sisi penilaian. Kalau ini didapat dari ibadah, kalau ini didapat dari maksiat. Kalau ini didapat dari akhlak baik, kalau ini didapat dari akhlak buruk. Sama-sama presidennya deh, ya. Satu presiden baik, satu presiden jahat, gitu ya. Contohnya lah. Walikullin darajatun fil qurbi wal bu'd. Setiap sesuatu itu ada derajatnya. Nah, kita tanyakan, kita nih
Derajat kita di mana? Kalau seandainya kita masuk ke derajat yang baik, paling rendah pun kita dah alhamdulillah. Tapi takutnya kita ini di derajat yang buruk. Nah, kita di derajat yang mana? Paling bawahnya pun kita sudah nauzubillah. Maka kita harus ketahui di mana kita. Ya, di derajat yang mana kita? Di kelompok yang mana? Belum cakap derajat, tapi di kelompok yang mana? Ya, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang setiap sesuatu itu ada derajatnya. Ya, baik itu dekat dengan Allah ada derajatnya, baik itu jauh dari Allah pun ada derajatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal walaupun sekecil zarrah, maka Allah akan lihat. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sekecil zarrah, maka Allah akan lihat. Ya, di situ ada nilainya semua. Ada nilai. Nah, bukan sembarang beramal saja, tapi ada nilainya. Ya. Wa ma zalamnahum. Apakah Allah membeza-bezakan kedua rutbah, kedua derajat itu karena zalim? La. Wa ma zalamnahum, kata Allah. Kami tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tapi mereka sendirilah yang menzalimi jiwa mereka. Mereka yang pilih. Ya, mereka yang pilih. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian menghinakan saya atau menyalahkan saya, kata syaitan, kata iblis nanti kelak di hari kiamat. Ya. Jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian. Ketika mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berteriak kepada Allah, "Ya Allah, itu syaitan tuh. Itu iblis tuh yang ajak kami ke sini nih. Ya Allah, tolong dakwah dia. Sidang dia. Adili dia." Kata Allah, "Oh, iblis yang ajak kalian, ayo kita sidangkan." Betul, dia itu yang ajak kami. Ya, para penghuni neraka nih tengok iblis lalu depan mereka, dia teriak, "Ya Allah, ini dia nih, ini yang ajak kami." Kata Allah, "Oh, betul ya." Disidang di antara surga neraka, disaksikan oleh penghuni surga. Disaksikan oleh penghuni surga. Penghuni neraka ada di hadapan mereka, kemudian iblis di tengah-tengah. Kata Allah, iblis, syaitan, kamu yang ajak Bani Adam untuk masuk neraka? Kata iblis, "Ya Allah, aku dari pertama kali diusir dari neraka, aku dari surga, aku diizinkan untuk menggoda Bani Adam, dan engkau izinkan. Tapi aku bukan mengajak, hanya aku menggoda. Mereka saja yang bodoh, ya Allah. Mereka yang bodoh. Mereka sudah tahu ada Nabi Muhammad akan datang dan menjadi Rasul mereka. Ada ajaran yang begitu jelas diajarkan oleh Rasulnya. Ada Al-Quran yang mengajarkan kepada mereka tentang mana yang benar, mana yang salah. Aku hanya bisiki mereka. Mereka ikut. Bukan salah saya. Saya hanya menggoda, saya tak ajak. Kamu mau ikut, tak nak sudah. Saya tak paksa. Saya hanya mempromosikan. Nih ada yang macam ini, kamu ikut. Tak mau ikut juga tak apa. Salah saya di mana, ya Allah? Kata Allah, kamu dan para pengikutmu, yaitu yang para pengikutmu, semuanya masuk neraka jahanam. Wala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan, kata iblis. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Ya, hanya saja saya ini bisikan sedikit, kamu udah ikut. Tak punya iman yang kuat, ikut. Salah kamu sendiri. Sekarang salahkan saya. Malukan sendiri diri kalian, kata iblis. Iblis pun tertawakan kalian. Iblis pun tertawakan orang-orang itu nanti. Ya, para penghuni surga melihat itu, ya, dengan nikmatnya mereka menonton, ya, melihat peristiwa peradilan antara iblis dengan penghuni neraka. Diizinkan oleh Allah. Mereka pun sudah sana tak ada lagi dosa. Mereka mau ejek, mereka tertawakan pun boleh.
Mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mereka bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak termasuk dari mereka yang diadili saat itu bersama iblis. Ya. Jadi tidak dizolimi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit aja kita baca ya. Tafsirut Tariq ila Tahdhibil Akhlaq. Boleh kita baca sedikit. Mithalun nafsi fi ilajiha bi mahwi ar-radha'il wa jalbil fada'il, mithalul badan fi ilajihi bi mahwi al-ilal wa kasbi as-sihhati lah wal ghalib ala asli al-mizaj al-i'tidal wa innama ta'tari al-ma'dah al-mudarrah bi 'awarid al-aghdiyah wal ahwiyah wal ahwal. Wa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah wa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wa la yukhlaqu al-badan fil ibtida' kamilan wa innama yakmulu wa yaqwi bin nashwa'i wat tarbiyati wal ghidha'i. Kadzalika an-nafs tukhlaqu qabilatan lil kamal wa innama takmulu bit tarbiyah wa tahdhibil akhlaq wa taghadhi bil ilm. Ini tajuk atau pembahasan bagaimana cara kita mengetahui perincian jalan atau menuju kepada mendidik akhlak. Ya. Ini perincian cara, ya, penjelasan tentang cara-cara bagaimana untuk mendidik akhlak. Dimisalkan, dicontohkan, diibaratkan seperti an-nafs, hawa nafsu, jiwa. Di dalam mengobatinya, ya, dengan apa? Dengan menghapus sesuatu yang kotor, ya, dan mencari yang baik, ya, sifat kotor dibuang, sifat yang baik diambil, ya, mahwur radha'il wa jalbul fadilah, membuang yang kotor, mencari akhlak yang baik dan dimasukkan ke dalam jiwa, ke dalam nafs. Sebagaimana mithalul badan, sama badan nih, jasad, badan. Di dalam mengobati jikalau kena dia ada sakit dengan, ya, menghilangkan penyakitnya. Ya, menghilangkan penyakitnya dengan cara makan obat, wakas bisihah, dan mencari kesehatan dengan cara jogging, dengan cara makan yang, ya, jangan sembarangan, makan pantang, tidak berlebihan. Itu badan. Ya, sama saja berarti antara badan dan nafsu atau nafsu dan badan semuanya mempunyai cara untuk memperbaikinya. Ya, untuk mengobatinya. Dan wal ghalib, dan biasanya, ya, alal asal al mizaj al i'tidal, biasanya cara mengobatinya, meracik obatnya, ya, biasanya meracik obatnya untuk mengobati itu al i'tidal, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Demam, Panadol 10 kita makan, overdose, bukan sehat tapi berbusa mulut, mati boleh, betul tak? Tapi tajuknya di situ makan obat tak? Makan obat, tapi tidak ada i'tidal. Atau satu tablet, satu sendok, orang yang di farmasinya yang meraciknya salah. Harusnya ini berapa miligramnya salah. Berarti malpraktek. Yang makan dengan obat yang salah tidak ada
tidak ada dia tidak tahu, maka dia akan pun apakah ada penyakitnya sembuh tak? Boleh jadi bukan sembuh tapi mampus. Ya, jangan main-main obat. Begitu juga dengan nafas, dengan diri. Atau yang badan tadi, kita masih di badan. Badan tadi mau mencari kesehatan. Berapa banyak orang yang jogging berlebihan mati. Jantungnya tak kuat. Habis cairan tubuhnya karena salah jogging dan lain sebagainya. Itu badan. Begitu juga nafas. Kalau salah berobat atau salah ke farmasinya, salah ke dokternya, ya, yang ada bukan jadi baik, malah menjadi sesat. Malah menjadi sesat. Lama-lama ngaku nabi. Lama-lama ngaku nabi. Ada orang zaman sekarang ini sudah ngaku seperti Nabi Sulaiman, pandai baca kitab Suryani dan boleh bahasa semut. Sekarang bukan semut saja, cacing pun dah upgrade ya. Cacing, bidadari, jin, malaikat dah diajak bicara semua lah. Bahkan dia cakap Syekh Abdul Qadir Jailani itu di bawah kaki saya. Betulnya kita pun buang-buang masa lah cakap dia. Orang gila, buat apa kita bahas? Orang gila, tak perlu kita bahas. Ya, kotor-kotorin mulut kita saja, mengotori lisan kita saja, berbicara tentang orang gila. Dia tak, habis waktu dia, tak, kita untuk cakap tentang dia tak faedah lah. Ya, ini jadi nafsu dan badan semuanya ada cara. Makanya biasanya untuk mengobatinya harus dengan cara meracik obatnya harus dengan i'tidal. I'tidal itu dalam artian apa? Tidak berlebihan dan hikmah, bijak. Bijak. Begitu. Contoh bijak bagaimana? Ya, tidak berlebihan tapi kebijakan juga harus dalam memilih sesuatu yang baik. Contoh orang demam. Ya, demam. Kemudian dengan demamnya itu pun tinggi demamnya, dia sakit cacar. Tahu sakit cacar tak? Yang sakit bintik-bintik itu, apa namanya? Cacar ya? Faizal. Cacar, apa namanya? Cacar air kah? Cacar api kah? Cacar batu kah? Cacar ya? Andai kata tak bijak mengobatinya, lagi tinggi panasnya, dia bagi obat, boleh buta matanya. Boleh buta matanya. Atau setidaknya gendang telinganya pecah dan dia menjadi orang tak dengar. Ya. Contoh seperti kita mau mendinginkan badan kita tapi tidak bijak waktunya, timingnya. Ya, maka seperti itu akibatnya. Ketika contoh yang lain lah, andai kata kita punya gelas, kita letak kopi panas, kemudian kita buang kopinya, kita nak ganti, kita nak rubah, tak nak kopi panas, kita mau air es, teh es. Itu belum kita tunggu, belum reda lagi panasnya, kita tuangkan air es. Apa yang terjadi? Pecah. Nah itu hikmah. Ya, hikmah. Begitu. Contoh, ada kita tengok di keseharian kita, ada anak sedang menangis-nangis karena di depan jenazah bapaknya. Di depan bapaknya. Kita seorang ustadz nih. Ya, kita seorang ustadz. Ketika kita lihat dia menangis-nangis sampai dia terbuka auratnya, ya, kita cakap apa? Hei, kamu tak tahukah aurat itu haram, dibuka apa semua? Didengar tak kira-kira? Oleh anak itu. Didengar? Yang ada ustadz itu diajak bergaduh sama budak itu. Betul? Betul tak? Tengah emosional, sedih, bapaknya nangis, tak sengaja auratnya terbuka-buka. Ya, yang anak perempuan pun jilbabnya pun terkadang saking dia histeris dan dia sedih bapaknya mati.
Jilbabnya ada rambutnya sedikit tebal, keluar sini. Yang dia cakap bukan Allahumma ajrakum, mudah-mudahan kalian diberikan kesabaran, orang tua kalian meninggal, mudah-mudahan Allah angkat derajat orang tuanya, bapaknya Allah ampuni dosanya, ya. Allah kumpulkan bapaknya bersama orang-orang syuhada salihin. Bukan itu yang cakap, tapi apa? Hei, Dik, itu rambut tampak haram. Ih, tak tahu diri lah ni Ustaz. Ustaz ni macam dia seorang lah nak masuk surga. Yang terjadi apa? Tak akan pernah didengar nasihat itu. Obat itu tak akan tertelan. Yang ada malah apa? Yang malah ada, dia tak nak lagi dengar dapat obat dari Ustaz itu. Dia anggap obat Ustaz itu expired. Kenapa? Karena tidak ada kebijakan hikmah di dalam menyampaikan. Paham tak? Wa innama ta'tari al-ma'dah al-mudarrah bi'awarid al-aghdiyah wal-ahwiyah wal-ahwal wa kullu mauludin yuladu al-fitrah. Dan hanya saja, ya, akan menyebabkan al-ma'dah, yaitu lambung, menjadi suatu mudarat dengan masuknya sesuatu makanan-makanan, masuknya angin, atau masuknya ahwiyah ini apa? Ahwiyah ini kebiasaan-kebiasaan, dan rusaknya gara-gara apa? Rusaknya ma'dah itu gara-gara ahwal, gara-gara kebiasaan perilaku. Makan sehat, makan bagus, tapi duduknya selalu di pinggir pantai. Sudah tahu pinggir pantai selalu ada angin, kira-kira sehat tak badannya? Tak sehat. Duduk di dalam rumah, jaga betul dari angin apa semua, tapi di dalam rumah makan-makannya makan yang berkolesterol selalu, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga dari tiga hal itu, ya, harus dijaga. Nah, maka diketahui bahwa andai kata salah, maka pun akan salah di dalam mengobati. Wa kullu mauludin yuladul fitrah, setiap seorang itu dilahirkan dengan keadaan suci, fitrah, ya. Hanya saja kesucian bayi tersebut akan dirubah oleh awarid, oleh sesuatu yang datang. Contohlah tadi, ya, lambung tadi sebetulnya sehat. Kalau seandainya tidak dimasuki benda-benda yang membuat penyakit, maka dia akan sehat. Aslinya, asal muasalnya lambung sehat atau tak? Ketika dilahirkan, sehat. Tapi yang membuat adanya kolesterol gara-gara banyak makan ini. Tak kuat dingin gara-gara berlebihan di sejuk, dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang baru lahir, ya, jiwanya bersih. Hanya saja kedua orang tuanya yang akan mempengaruhi, merubahnya menjadi Yahudi kah, atau menjadi Nasrani kah, atau menjadi Majusi kah, ya. Wala yukhlaqul badan fil ibtida' kamilan, dan badan itu tidak dilahirkan dengan langsung sempurna, tidak. Lahir mata tak boleh nampak, 40 hari katanya baru boleh nampak. Telinga pun mendengar seperti itu, tidak langsung sempurna. Ada tak baby keluar gigi dah macam kita, Ustaz Faizal? Gigi dah penuh macam ini. Oh, takut putus semua usus yang ada dalam ni, dia gigit. Ya. Nah, makanya keluar dia tak sempurna. Gigi tak ada, ya. Kemudian rambut pun baru dikit, penglihatan baru 40 hari, tengok sikit baru terbuka semua. Keluar tak boleh jalan,
tak terbayang kalau keluar dari perut langsung boleh berlari. Oh, takut dokter tengok dia berlari dokter. Lari dokter tengok bayi berlari. Tak boleh cakap. Kalau seandainya cakap macam mana? Keluar dari perut ibunya, susternya itu ambil, suster apa kabar? Takut suster itu. Ya, sempurna tak sempurna? Sempurnanya bagaimana badan ini? Dengan semakin bertumbuhnya. Wa yuqwa bin nusyu'ah, dengan bertumbuhan, dengan tarbiyah, didikan, seperti melihat, seperti berbicara, seperti jalan, itu dengan tarbiyah, dengan didikan. Wal ghidha, dan dengan asupan nutrisi atau makanan. Ya. Begitu juga hawa nafsu, begitu juga nafsu, ya, jiwa. Dia tidak tiba-tiba dia seperti itu kamil, dia sempurna. Ya, tidak. Hanya saja dia sempurna dengan tarbiyah juga, sama dengan tarbiyah juga, dengan didikan juga. Makanya orang-orang yang jauh, yang tinggalnya jauh dari orang-orang yang mempunyai sifat buruk, tidak akan pernah tahu dia cara sifat buruk itu gimana. Bahkan pernah kita dengar di salah satu managib orang kaum salihin, ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin, menjelaskan tentang sifat kibir, sombong. Terperanjat dia. Apa itu sifat sombong, kata dia. Tak tahu caranya sombong macam mana. Tak pernah mendengar sombong itu macam mana. Apalagi punya sifatnya. Tahu sifat sombong itu aja dia tak tahu macam mana. Dipaksa untuk berbuat sombong dia tak tahu. Kenapa? Ya seperti anak kecil tadi. Kalau tak dibiasakan dia makan nasi, sampai ke besar dia tak kenal dengan nasi. Contoh orang barat tengok kita, ya, orang kulit putih, orang barat tengok kita di Asia nih, sarapan pakai nasi. Apalah nih sarapan nasi? Jangankan orang barat, orang Arab saja tengok kita makan nasi, dia nasi pagi tengah hari malam. Mereka tak terbiasa. Atau melihat minum teo ais, teh itu pakai ais, terperanjat mereka. Yang mereka tahu dari kecil sampai mereka tua, yang mereka tahu teh itu panas mendidih. Datang ke Malaysia, tengok ada teo ais, apa nih teh? Teh, aneh lah. Seperti itu juga jiwa, nafs. Ketika tidak mengenali apapun yang buruk, ketika melihat sesuatu yang buruk, dia cakap, apalah nih? Tak tahu saya cara riak tu macam mana, tak tahu. Saya tak pernah mendengar di tempat kami itu ada yang riak. Apa tu riak? Apa tu akhlak buruk, tak tahu. Tapi dengan apa? Ya, mereka mengetahui akhlak buruk itu karena apa? Gara-gara berkumpul dengan orang-orang buruk. Andai kata bayi ini memang dijaga betul, makanannya, tarbiyahnya, ya, kemudian pergaulannya, siapa yang di sekitarnya, maka ini pasti jadi orang yang sangat dekat dengan Allah, dan pasti jadi orang soleh, dan penglihatannya bisa melihat sesuatu yang gaib. Ya, siapa ada? Kami pernah mendengar ada satu kisah orang soleh. Mungkin kami pernah ceritakan pada kalian. Dulu di Hadramut itu dikenal dengan tidaklah seorang anak tumbuh misai, kumis, kecuali dia sudah kasyaf. Dia sudah kasyaf. Sudah bisa melihat dengan mata batin. Ahli basirah. Nah, ada seorang ayah melihat anaknya ini sebelum berkumis pun sudah kasyaf. Sehingga ditakutkan fitnah sama dia, ya. Karena lahir dengan suci. Tidak dikotori dengan apapun. Tapi si bapak ini takut, orang tuanya ini takut, ya, ayahnya takut fitnah. Akhirnya dia diam-diam pergi ke pasar, dia curi satu butir kurma. Dia bagi makan anaknya tadi.
Setelah makan kurma curian tadi, tertutup, tak nampak lagi. Bertahun-tahun tak boleh melihat lagi dengan mata batinnya. Ketika tumbuh kumis, bapaknya mendatangi orang yang berjualan kurma tadi. Dia mengaku dan dia membayarnya, mengembalikannya. Fulan katanya, dulu berapa tahun lalu aku mencuri satu dengan hajatku ini. Sekarang aku kembalikan karena hajatku sudah selesai. Aku kembalikan satu kurma dengan harga sekarang. Wah, dia ridhoi, pedagang tuh dia ridho dan lain sebagainya, selesai. Dia balik ke rumah, anaknya bisa melihat dengan mata batin lagi. Berarti yang menutup mata batinnya adalah sesuatu yang haram. Yang membuat dia jadi orang tak baik atau tidak seperti yang lain dengan adanya masukan yang haram. Setelah dihalalkan lagi yang tadi haram, balik lagi. Paham toh? Nah, katanya. Jadi dengan sesuatu yang masuk itulah yang bisa merubah, ya, baik itu jiwa ataupun badan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sungguhnya nafas itu bisa berubah, bisa sempurna dengan tarbiyah, dengan didikan, dengan taghadzi bil ilm, dengan makanan ilmu yang baik. Jikalau badan ingin sehat, makanan yang sehat, begitu juga jiwa ingin sehat, maka ilmunya juga ilmu yang sehat, artinya yang benar, yang lurus. Hakadha wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al mana hadha yaman marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tu'alina wa siwak wa la taj'al min khalfa amrika wa sawfa asmallahi al-wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma